negatif pasti, tetapi kan begitu berkembangnya zaman terjadi geseran-geseran. Tapi menurut saya tato itu bukan salah satu tolak ukur untuk menilai kepribadian perilaku etika seseorang. Hai, gue Andrew. Gue seorang videographer, content creator, dan fitness antusias. Gue selalu tertarik untuk melihat, belajar, dan mendengar sebuah cerita dari berbagai perspektif. Karena gue percaya, ketika kita berhasil memahami dan mengerti, maka kita tidak akan mudah menghakimi orang lain. Di zaman modern saat ini, tentu beberapa kalangan sudah dapat menerima seni seperti tato. Tapi, tidak sedikit juga yang memiliki pandangan negatif tentang tato. Dianggap anggota gangster, berandalan, ataupun seseorang yang tidak memiliki masa depan. Dan di seri video kali ini, gue tertarik untuk menemui seorang sahabat lama yang bernama Gusri. Dia seorang guru, musisi, dan seorang ayah bagi keluarga kecilnya. Nama panggilan sehari-hari ya Gusri. Profesi pokok itu guru bimbingan konseling di salah satu SMA Kota Pontianak. Kemudian rutinitas sampingan, rutinitas berwarnanya ngeband, berolahraga, workout, kemudian harus mengurus anak di rumah, gantian sama istri. Bagaimana ceritanya Abang memutuskan untuk menato badan Abang? Ya pada awalnya nggak punya niat yang benar-benar terencana. Ya begitu nongkrong sama teman sebaya, kebetulan waktu setelah kuliah dulu kan sering masih nongkrong sama kawan-kawan, terus ada yang bertato, rasanya pengen juga. Nah itu spontanitas sih sebenarnya ya. Ya juga lanjut buka katalog segala macam, aku pengen motif ini, dan hari itu juga bikin tanpa harus dipikir panjang-panjang, efek sampingnya segala macam ke depan. Nggak takut nggak dapat pekerjaan? Ya pada saat itu nggak mikir sampai ke situ. Kenapa? Ya mungkin terlalu rock and roll lagi ya cara berpikirnya ya. Hidup jalani saja gitu. Tetapi sebenarnya konsep seperti itu juga tidak dibenarkan. Sebenarnya kan hidup juga harus terencana gitu loh. Ya fleksibel. Bagaimana pandangan keluarga-keluarga dan teman-teman tentang lihat Abang? Ya kalau secara umum soal tato ya. Ya kalau secara awam sih orang melihat tato ya pasti negatif pasti. Tetapi kan begitu berkembangnya zaman terjadi geseran-geseran pergeseran cara pandang mindset mengenai tato. Bukan artinya tato itu selalu positif, enggak, dan juga enggak selalu negatif gitu loh. Tergantung cara pandangnya masing-masing mau seperti apa. Orang yang punya tato ada yang sependapat, ada pun yang tak sependapat. Nah, ya. Pernah nggak Bang mengalami diskriminasi karena bertato? Ya, mau nggak mau pernah. Boleh diceritain? Sebenarnya diskriminasi kalau dari sudut pandang aku itu dari diri sendiri sih awalnya. Ya kalau ketika kita memikirkan kalau kita merasa didiskriminasi, ya eksternal kita juga seperti itu. Nah ketika kita secara internal tidak didiskriminasi, saya yakin dunia eksternal kita juga bakalan tidak mendiskriminasi. Tergantung kita membawa diri sih sebenarnya. Setuju? Yap. Ada nggak makna dari tato Abang ini? Kalau soal motif segala macam sebenarnya ini sifatnya entertain aja lah, entertain ya untuk hiburan. Tetapi lama-kelamaan ya saya juga bukan orang tato yang fokus harus lihat filosofi segala macam. Kan ada orang-orang yang pengen punya tato cuma untuk sekedar hiburan, enak secara visual dilihat gitu. Nah, berarti ini nggak ada arti ya? Ini lebih ke etnik kali ya? Iya, lebih ke etnik Dayak, tribal Dayak ya? Yoi. Udah gimana ya, kreasi. Ya tradisi pasti ada tapi udah dikreasikan. Dan tato juga bisa sebagai status seseorang ya? Ya status seseorang. Ya kebetulan
kita sebagai etnis Dayak ya, salah satu identitasnya adalah tato gitu. Kan saya tahu juga abang seorang guru. Bagaimana ceritanya bisa menjadi seorang guru? Ya kebetulan kan saya punya ijazah keguruan. Saya sarjana bimbingan konseling. Ya awalnya juga nggak pernah punya niat jadi guru karena orang tua punya profesi guru, dua-duanya baik bapak sama ibu. Ya mereka merekomendasikan saya untuk menjadi keguruan, walaupun secara pribadi nggak ada niat aku jadi guru. Nah tapi sekarang guru adalah sebuah passion, berubah cara pandangnya. Kemudian guru dikaitkan dengan tato, sebenarnya bukan panutan. Tapi menurut saya tato itu bukan bukan salah satu tolak ukur untuk menilai kepribadian, perilaku, etika seseorang. Saya yakin sebenarnya kegagalan dalam kehidupan itu bukan cara apa yang kita pakai, tapi itu adalah ulah sikap pesimistik seseorang. Ya, dan ternyata saya juga bisa jadi guru kok. Ya, pegawai di kota. Yang saya syukuri seperti itu. Kebetulan saya anak daerah, anak kampung yang berjuang di kota. Ya kalau dipikir-pikir mau kau kali kong jadi pegawai, mau hubungin siapa? Nggak punya keluarga di kota. Nggak punya koneksi. Nggak ada. Ya real, memang kerja keras sendiri. Kayak menurut saya Pak Gusri, dia seorang guru yang sangat familiar di kalangan siswa-siswi di SMA Negeri 3 Kota Pontianak. Karena beliau orang yang cukup familiar, mengerti jiwa siswa. Pak Gus tuh kalau ngajar tidak bosan, lalu gurunya itu seru juga. Terus kan Pak Gus kan ngajar di kelas kami pas udah siang pelajaran terakhir. Terus dengan memberikan video-video selain memotivasi juga buat kami tidak ngantuk gitu. Pengalaman terbaik saat mengajar sebagai guru? Saya pengalaman terbaiknya sebagai guru adalah bukan dari siswanya, tetapi dari saya sendiri. Mengapresiasikan diri sendiri itu penting loh, reward buat diri sendiri. Ketika saya mengajar, anak-anak begitu antusias, mendengarkan, mencermati, itu adalah sebuah keberhasilan yang luar biasa saya sebagai guru. Nah, saya nggak perlu harus minta penilaian dari anak-anak gimana Pak Gus mengajarnya, tapi saya bisa ngerasakan sendiri kalau cara mengajar saya itu menarik di mata siswa. Kenapa? Indikasinya adalah siswa memperhatikan, ketika kita kasih respon umpan balik, mereka mengerti apa yang kita sampaikan, mereka kembalikan ke kita lagi, ternyata mereka paham. Nah itu apresiasi yang luar biasa buat diri saya sebagai seorang guru untuk mengajar. Apalagi materinya tentang bimbingan konseling, Andrean, tentang pengembangan diri, keterampilan berkomunikasi, meningkatkan rasa percaya diri, tentang konsep diri, banyaklah pokoknya yang diajarkan di bimbingan konseling. Pak Gusri walaupun guru BK, tapi dia mudah sekali untuk bersosialisasi sama siswa, dan dia orangnya tidak suka marah, malahan dia orang yang suka sekali bergaul sama siswa, mengetahui siswanya itu gimana. Kita ngomongin soal musik. Oke bang, di tengah musik sekarang digempur oleh EDM, K-pop segala macam, kenapa abang di Parkinson memilih genre death metal? Ya karena memilih death metal, saya nggak pernah mau mikir pasar dulu gitu. Bukan artinya pasar nggak penting, pasti. Ya bagaimana kita memilih musik untuk menyenangkan diri sendiri dulu. Ya sebagai pelaku musik saya boleh di death metal, tetapi secara penikmat musik saya menikmati semua musik kok. Itulah beruntungnya jadi saya. Mendengar musik ini nggak alergi, mendengar musik ini nggak alergi. Apa yang bisa yang saya dengar, saya bisa menikmati. Itu keunggulan menjadi seorang Gusri. Beda dengan orang lain. Kalau orang lain kan, lagunya enak, udahlah. Kalau aku kan enak kok. Itu apa? Setidaknya masukan buat pengembangan musik yang saya bikin. Setuju? Gimana perjalanan Parkinson dari awal sampai sekarang? Dari berdirinya sampai sekarang? Kalau Parkinson sebenarnya band iseng-iseng.
Ya yang penting menyenangkan diri, belum ada progres, pengen mikir ke hal-hal tentang komersil segala macam, ya death metal juga sih, orang suka atau enggak bebas. Tapi perjalanan Parkinson sebenarnya memang lambat seperti siput. Album belum punya, tapi single udah punya. Nah, tapi rasanya menjadi band Parkinson dengan single-single tapi bisa mengangkat bandnya sendiri itu udah luar biasa. Ya bukan memuji diri sendiri ya, saya pikir ya kalau misalnya kita udah punya full album Parkinsonnya, saya yakin itu lebih nendang lagi prestasinya. Apalagi punya album dengan single-single aja lumayan diapresiasi kok. Nah, buat generasi muda sekarang, abang ada nasihat nggak atau advice buat mereka? Kira-kira apa? Ya, untuk anak muda zaman sekarang tuh mestinya yang paling penting itu tetap menjadi diri sendiri sih. Ya orang lain, teman-teman lain, orang-orang sukses boleh menjadi inspirasimu, boleh menjadi idolamu, boleh menjadi tolak ukurmu. Tapi kembali lagi, just be yourself, harus menjadi diri sendiri. Bertemu sebelah tangan sudah biasa, tanpa alasan sudah biasa, menikah itu pasti. Tapi aku